Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Wie ist Heinen? Dalam bahasa Jerman yang berarti gimana kabar kalian? Gimana nih, kalian senang gak belajar IPAS? Karena hari ini kakak akan membawakan materi pelajaran IPAS yang interaktif tentang energi. Sebelum itu kakak ingin bertanya nih buat kalian. Ada yang tahu nggak sih apa itu energi terbarukan? Dan di tengah dunia globalisasi yang terus modern ini, apakah resiko dan dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang merupakan salah satu jenis sumber terbesar di dunia saat ini? Tapi karena kakak lihat sebagian besar muka kalian memperlihatkan wajah-wajah suram ya, jadi pada hari ini kakak mau ngajak kalian buat bermain sebuah teka-teki IPAS. Gimana? Ready? Dalam hitungan 3, 2, 1. Ayo kita ke pertanyaan. Eric sedang mengendarai sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Setelah melaju beberapa kilometer meninggalkan kota, ia baru sadar bahwa ia meninggalkan pembekalannya di rumah. Ia pun menemukan 3 pintu aneh. Ya. Pintu pertama berisi sekumpulan batangan emas. Pintu kedua berisi banyak sekali makanan-makanan yang dapat Eric jadikan sebagai pembekalan di tengah jalan. Pintu ketiga berisi banyak sekali ular berbisa yang siap menerkam siapa saja yang membuka pintu itu. Pertanyaannya, pintu manakah yang harus Eric buka terlebih dahulu? Jawabannya adalah pintu mobil. Oke, alles das bist sehr wunderbar. Dalam bahasa Jerman yang dalam bahasa Indonesia berarti kalian semua sangat menakjubkan. Ngomong-ngomong tentang Jerman, kalian pada tahu nggak kalau Jerman menjadi salah satu negara yang membayar warganya untuk menggunakan listrik? Hal ini terjadi karena negara Jerman memiliki angka stabilan yang tidak mencukupi dalam pengolahan listrik secara komersial, alias kekurangan penggunaan listrik. Tahukah kamu bahwa Belanda merupakan salah satu negara kincir angin terbesar di dunia? Energi yang diambil dari kincir angin tersebut dapat diubah menjadi banyak hal, yakni salah satunya adalah listrik komersial yang ditransfer ke rumah-rumah ke seluruh Belanda. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Belanda seperti Jerman, yakni karena adanya kesadaran yang timbul akan menipisnya energi yang ada. Hal ini berbanding terbalik dengan negara tercinta kita, yakni Indonesia. Menurut data tahun 2022 yang mensurvei 78 negara berbeda, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara yang paling boros di listrik di dunia. Hal ini terjadi karena warga Indonesia masih belum memiliki kesadaran akan hal-hal ini. Berbeda dengan negara-negara Eropa, hal ini pula lah yang membuat Indonesia menjadi negara yang belum dapat maju seperti negara Eropa. Karakteristik energi tak terbarukan cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih negatif karena penggunaan mereka seringkali menyebabkan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan degradasi lingkungan. Mereka juga dapat menjadi sumber konflik karena persaingan atas akses terhadap sumber daya ini. Beberapa contoh sumber daya energi tak terbarukan meliputi minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber energi utama di dunia dan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar fosil seperti bensin, diesel, dan minyak pelumas. Ketergantungan pada minyak bumi memiliki dampak lingkungan termasuk emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan selama eksplorasi dan produksi. Batu bara. Batu bara adalah sumber energi fosil lainnya yang digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Pembakaran batu bara menghasilkan karbon dioksida yang merupakan penyebab utamanya perubahan iklim. Gas alam. Gas alam juga merupakan sumber energi fosil yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pembangkit listrik dan pemanasan rumah. Nuklir. Energi nuklir diperoleh melalui reaksi nuklir dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya dan memiliki risiko kecelakaan nuklir. Energi tak terbarukan memiliki kelemahan utama, yaitu mereka akan habis pada suatu saat nanti. Penggunaan berlebihan sumber-sumber ini dapat mengakibatkan kelangkaan energi dan dampak lingkungan yang serius. Hal itu berbeda dengan energi terbarukan yang merupakan jenis energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam jangka waktu yang manusia tidak akan habiskan. Ini adalah pilihan yang lebih keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi di dunia.
Energi terbarukan merujuk kepada sumber daya energi yang dapat diperbarui secara alami dalam jangka waktu yang manusia dapat pertimbangkan. Sumber daya ini tidak akan habis selama digunakan dengan bijak. Karakteristik energi terbarukan cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih positif karena produksi dan penggunaannya yang umum menghasilkan sedikit atau tidak ada emisi gas rumah kaca. Mereka juga memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan akses energi yang lebih luas. Energi terbarukan memiliki sifat keberlanjutan karena sumber daya ini terus diperbarui oleh alam. Ini berarti bahwa penggunaan energi terbarukan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir tentang kelangkaan. Beberapa contoh sumber daya energi terbarukan meliputi energi matahari, angin, panas bumi, air, dan biomasa. Energi matahari, panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik melalui fotovoltaik. Ini adalah sumber energi terbarukan yang paling banyak digunakan dan bersih. Energi angin, turbin angin mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Energi ini memiliki jejak karbon yang rendah dan ramah lingkungan. Energi panas bumi. Energi panas bumi diperoleh dari panas bumi bawah permukaan bumi. Ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dan pemanasan. Energi air. Pembangkit listrik tenaga air menggunakan air mengalir untuk menghasilkan listrik. Hidroelektrik adalah salah satu sumber energi terbarukan yang signifikan. Pemahaman tentang konsep energi tak terbarukan dan terbarukan penting karena mempengaruhi kebijakan energi, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya di seluruh dunia. Beralih dari sumber energi tak terbarukan ke energi terbarukan menjadi sebagian kunci dari upaya untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dan menciptakan masa depan yang lebih keberlanjutan secara energi. Energi terbarukan memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan, karena sumber-sumber ini tidak akan habis dalam jangka waktu yang manusia pertimbangkan. Mereka juga memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi tak terbarukan. Pemindahan fokus dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan adalah salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari produksi dan konsumsi energi. Perluasan penggunaan energi terbarukan menjadi salah satu langkah kunci dalam menjawab tantangan perubahan iklim global dan memastikan pasokan energi yang keberlanjutan untuk masa depan. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah mengerti belum tentang energi terbarukan dan tak terbarukan? Sekarang kakak mau tanya sama kalian. Menurut kalian, apa yang akan terjadi pada Indonesia di tahun 2095? Apabila Indonesia menjadi salah satu negara dengan produksi sumber energi terbarukan terbesar di dunia? Tuliskan jawaban kalian di buku tulis kalian ya, lalu kumpulkan pada guru kalian.